Majelis Komisioner masuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 055-10-KIP-PS-2019 dan register 184-12-KIP-PSI-2024 antara pemohon Agusni Rahayu dan Toto Sudarto terhadap termohon Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada hari Senin 15 September 2025. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pak Panitra, para pihak hadir semua. Hadir Ketua. Silakan menempati tempat yang sudah disediakan. Baik, majelis sampaikan hari ini adalah sidang pemeriksaan awal yang ketiga, ya, di mana dalam pemeriksaan awal majelis akan memeriksa terkait kewenangan relatif dan kewenangan absolut dari Komisi Informasi, kemudian terkait legal standing dari para pihak dan batasan waktu penyampaian sengketa ke Komisi Informasi apakah memenuhi ketentuan jangka waktu. Sebelumnya saya persilakan untuk identitasnya dari pemohon. Yang akan diulang. Mohon untuk yang berada di tempat untuk berdiri sejenak. Selesai. Dipersilahkan duduk kembali. Dari pihak termohon, silakan identitasnya dan surat kuasanya.
sengketa hari ini berkaitan dengan permohonan informasi yang diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum pada tanggal 15 Agustus 2019, di mana informasi yang diminta adalah bukti-bukti dan penjelasan sesuai hukum atau Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia atas adanya pengakuan TNI JKI Kodam Jaya yang telah mendalilkan dengan mengakui secara sepihak sebagai pemilik tanah milik C487 4D2 Romawi atas nama Unkang LH di Kelurahan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, digunakan jalan tol JORR TMI Cikunir tahun 1990 tumpang tindih atas SHM 2132 Giring C935 atas nama Didi Karsidi. Benar ya Pak ya permohonan informasinya ya? Betul. Tolong dibantu. Betul. Pak, itu kan dari tahun 2019 ya? Iya. Masih relevan nggak dibutuhkan informasinya untuk saat ini ya? Kalau dibilang relevan, sebenarnya saya hanya butuh bahwa benar apa tidak adanya Giring 487 itu di PUPR, tercatat apa tidak. Tapi relevansinya sebenarnya saya udah tahu bahwa ini merampas, karena Kodam itu bilangnya di Ceger, saya kan di Kelurahan Dukung, Bu. Karena mutasi pindah ke Ceger. Nah, beda wilayahnya itu sudah jelas, beda batas-batasnya. Karena kan ada peta kadaster. Kalau Kodam itu pengaku 1958 pembelian, kan batas-batasnya itu peta kadaster cuman belum ada pemekaran. Jadi udah saya buktikan bahwa itu jauh dari lokasi saya. Tapi ya karena ini aparat bermainnya di pengadilan semena-mena aja. Jadi putusan main putus aja, Bu. Nah sampai saat ini masih Bapak butuhkan informasinya? Prinsipnya sih sebenarnya saya, karena dia menyebut 487 dan kebetulan di sini kan saya salah masukin datanya, harusnya kan yang saya masukin data saya. Ya. Karena kebetulan 487 itu pun mengaku belum dibayar sama Kodam. Nah akhirnya saya berkomunikasi sama dia, waktu itu juga ngajuin untuk di KIP. Nah terkait informasinya saya butuh itu sebenarnya apa ada apa tidak di dalam catatan PUPR, itu aja saya butuhnya. Selain ke PUPR nggak ada yang mengajukan ke badan publik lain seperti BPN gitu? Semua udah, Bu, semua sudah saya jalani, semua kalau BPN itu udah 100%, 99% itu udah nggak ada masalah. Tapi saya nggak tahu karena nanti kan ujung-ujungnya permainan di pengadilan lagi. Sebelumnya sudah pernah mengajukan sengketa terkait ini Pak? Mungkin ke KIP Provinsi? Saya kemarin di KIP Provinsi Jakarta menang bahwa Kodam harus membuka data-datanya. Cuman Terus? ya saya nggak tahu gimana karena kan hanya cuma berbentuk surat. Kalau Kodam kan selalu menyembunyikan data-datanya, Bu. Bapak tidak meminta eksekusi pasca putusan tersebut? Nah saya belum tahu karena saya juga kan berjalan sendiri. Tahun berapa tuh Pak yang ke DKI DKI? 2025 kemarin, Bu, tapi ditulisnya 2024. 2025 ya? Iya. Tapi di situnya 2024. Ya. Pak, ini kan Bapak mengajukan permohonan atas nama Agus Nirahayu ya, tetapi Iya, kenapa iya. keberatan atas nama Ade? Iya itu salah masuk, Bu. Jadi Ya. saya harusnya kemarin itu konfirmasi ke saya bahwa itu kan bisa saya ajukan ulang gitu ya. Ya. Karena saya juga nggak tahu, saya juga dalam badan sakit, teman. Untuk prosedurnya saya yang penting sudah masuk ke KIP bahwa itu saya sudah ajukan. Masalah selanjutnya saya nggak tahu lagi karena di luar kontrol saya juga. Baik, saya ke termohon. Termohon menerima ya surat permohonannya ya di tanggal 16 Agustus ya. Ya, untuk permohonan kami terima, tapi untuk keberatan tidak. Tunggu dulu, ini saya kan baru nanya permohonan, belum keberatan ya. Permohonan di 16 Agustus diterima. Iya, Dijawabnya tanggal berapa? jawabnya. Izin yang mulia, karena kami ada perubahan struktur dan kebetulan timnya berubah, itu data-datanya kami hilang yang terkait dengan Ini di jawaban yang dikirimkan ke KI ada 2 September, gimana sih? Ini di jawaban dari Kementerian PUPR. ada di rekapnya aja. Iya, tapi kan berarti ada datanya nih. Datanya ada. Nomornya juga ada, ini lengkap.
nomor 29/AGN/PUPR/90. Oh, itu yang Ini jawaban keberatan, jawaban permohonan. yang Agus nih udah Agus nih, ini dijawab. Agus nih dijawab tanggal 2 September. nomornya tidak ada. Ya, dijawab tanggal 2 September, ada datanya. Surat jawabannya ada. Di rekap kami ada, tapi suratnya kami tidak menemukan. Di database kami ada. Kok bisa surat jawaban hilang? Izin yang mulia, pada waktu kami ada perubahan juga, terus transisi database juga jadinya berubah. Jadi kami kehilangan data soft file hard copy-nya, mohon maaf, dan soft file-nya. Jadi kami hanya ada di rekap di laporan tahunan. Coba didatangkan di sana nggak jawaban dari suratnya? Tunggu. Jadi yang berkelanjutan, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di pasal 52 jelas disebutkan barang siapa yang menghilangkan dokumen itu bisa terkena sanksi. Artinya segala bentuk yang namanya surat, hard copy, itu soft copy harus ada tata kelola dan harus dicari, harus ditemukan. Terima kasih. Pemohon ada menerima keberatan dari pihak termohon. Jadi kalau dia ininya saya cuma dapat, cuma saya salah tanda tangan aja gitu aja. Surat dari jawaban dari pihak PUPR ada nggak? Saya Menjawab surat, belum cek ya, kayaknya nggak dicek, nggak dijawab bu, nggak dijawab. nggak dijawab. Yang pertama di data majelis yang disampaikan tidak ada jawaban, tapi saya membaca dari tanggapan pemohon dan permohonan putusan selah yang diajukan ada tertanggal 2 September 2019. Nah, kalaupun tertanggal 2 September ini ada jawaban, jawabannya itu sudah melebihi dari 10 hari kerja karena pemohon memasukkannya di 15 Agustus. Ya, jadi kalaupun ada jawaban di tanggal 2 September itu sudah melebihi batas waktu. Kemudian pemohon memasukkan keberatan di tanggal September. 2 September ya. Surat tertanggal 2 September terima nggak? Ya. Kami kalau kami di PPID tidak terima. Surat 2 September tidak diterima yang ditandatangani oleh Ade Suito. Kami tidak terima. Kok Yang bisa? Ini ada penerimanya atas nama Sutiman 6 September. Jadi ini di tata persuratan kami di broker penerimaan surat kami cek, ternyata yang menerima adalah yang tugas di broker itu, tapi tidak menyerahkan ke PPID. Nah, itu prosedur surat menyurat di Badan Publik PU di mana tuh? Ketika ada surat permohonan keberatan kemudian tidak diteruskan ke BPID. Seharusnya diteruskan, tapi Ah. pada kami cek, sudah kami cek ke tata persuratan, mereka nggak menyerahkan. Alasannya apa? Nggak tahu. Jauh sekali nih PUPR. Dengan
kekacauan seperti ini, seharusnya surat ini salah, ini surat yang salah, betul. Kalau dalam prosedur yang normal, prosedur normal seperti apa? Badan publik diwajibkan merespon surat, menjawab bahwa surat Anda keliru. Tapi kalau badan publik kemudian mengabaikan atau kemudian tidak merespon atau merespon dengan baik surat itu, kita anggap benar surat ini ada, nih keberatan ini ada. Akibat dari badan publik tidak merespon dengan baik nih, ada surat yang masuk dari PPID badan publik sendiri kacau balau nih. Surat masuk kemudian PPID-nya mengatakan tidak tahu karena tidak masuk ke PPID dari Humasnya. Saya bingung nih, kenapa bisa seperti ini untuk PPID PUPR yang umurnya sudah sekian puluh tahun, sudah sekian tahun. Saya nggak tahu deh, ini kemarin informatif apa enggak tuh? Tahun 2024 apa posisinya? Ini kemudian saya Informatif ya? Harusnya tidak informatif dengan kacauan seperti ini. Jadi sebagai pengetahuan untuk PPID yang baru ya, karena Ibu kan tadi bilang PPID-nya baru. PUPR itu termasuk yang banyak dihadirkan di persidangan. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa sampaikan. Dan progresnya nggak terlalu mengembirakan soal tata kelola layanan informasi di dalam PUPR. Ini menurut saya agak kritikal, meskipun ini memang persidangan spesifik untuk register aku, tapi perlu disampaikan gitu. Bahkan kami harus menggunakan majelis persidangan untuk menyampaikan ini. Dan soal tadi yang Ibu Majelis lain juga sudah sampaikan, menghilangkan dokumen meskipun surat-surat permohonan biasa itu bisa kena sanksi, itu ada di undang-undang kita. Juga kemudian kita tahu bahwa kewajiban untuk merespon permohonan itu hadir karena badan publik mengelola uang rakyat dalam bentuk nomenklatur APBN. PUPR juga termasuk pengelola APBN terbesar di masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo. Jadi saya sih berharap nanti kalau ada kesempatan persidangan berikutnya jangan ada lagi penyampaian kami tidak tahu, karena kan Ibu Bapak bertugas dikuasakan oleh kementerian, membawa nama kementerian. Jadi ini sering sekali, saya mau sampaikan mewakili majelis yang lain, ini sering sekali terjadi PUPR di persidangan sangat tidak siap. Ya, jadi itu aja bukan. Ya, terkait permohonan informasi yang dimohonkan oleh pemohon, ini datanya ada nggak di pihak termohon? Jadi kami telah menelusuri data itu. Data itu kalau di laporan tahunan yang selalu kami buat rekapitulasi untuk permohonan terregister dan memang ada dan sudah kami balas. Terregister. Ya, di database kami. Jadi itu sudah kami telusuri dan sudah ada jawabannya, dan kami menjawab bahwa permohonan itu merupakan kewenangan dari DPR. Yang saya mau tanya, ada nggak informasi terkait yang dimohonkan ini, yang ditanyakan? Informasinya ada nggak? Selain di BPN, di PUPR ada nggak informasinya? Kalau yang terkait pengadaan, Tim pengadaan PUPR. pengadaan lahan, ya, Iya, dari BPR, tapi tim pengadaan yang dibentuk oleh BPR. Nah, pemohon, kenapa pemohon memintanya ke PUPR? Apakah pemohon punya data atau punya informasi bahwa pihak PUPR itu menguasai informasi tersebut? Jadi kalau secara fisik
saya ini kan berbeda kelurahan dengan yang diajukan sama saya itu 487. Kalau saya kan C935 tercatat di Kelurahan Duku. Ya. Nah, adanya mutasi saya pindah masuk ke Kelurahan Ceger. Saya tadi sudah kasih gambarannya. Nah, kalau yang saya pertanyakan sama PUPR itu sebenarnya apakah ada GIRIK 487 tercatat di PUPR? Karena walaupun saya tahu Kodam itu nggak punya data, nggak punya kaitannya sama sekali karena berbeda wilayah, tapi saya wajib untuk menanyakan apakah benar ada di PUPR GIRIK 487 karena dalil terakhirnya itu dia mendalilkan bahwa itu sisa penggunaan jalan tol Jagorawi. Jadi kan 487 itu 14.270 meter, tanah saya itu 2.000. Padahal saya punya runtutannya dari Kelurahan Duku itu sebelum awal dari GIRIK awal dan sebelum dari 1963 itu ada runtutannya. Kan nggak mungkin sama dengan Kelurahan Duku karena batasannya peta kadaster, Bu. Saya punya peta kadasternya, punya Kelurahan Duku, punya peta kadaster Kelurahan Ceger. Nah itu udah beda wilayah. Nah ini diadu sama anggota, jadi saya nggak bisa ngelawan karena main kasar hitungannya. Nah kalau yang saya pertanyakan di PUPR ini, apakah ada tercatat GIRIK 487 sebagai memakai jalan tol Jagorawi? Itu aja. Kan ada batas-batasnya, karena saya bisa menunjukkan batas-batasnya udah dilabrak sama dia, jadi dia pakai itu yang pemekaran wilayah. Sedangkan pemekaran sebelum ada pemekaran itu patokannya peta kadaster, Bu. Itu tercatat di ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah saya datanya dari situ. Kenapa bisa melewati itu gitu? Jadi dari data-data saya sudah bisa menyimpulkan bahwa ini kriminalisasi tanah orang tua saya. Dan di situ disebut bahwa orang tua saya itu melanggar hukum. Saya harus memutar balik bahwa saya nggak masalah tanahnya hilang ya. Yang saya masalahkan nama baik bapak saya itu dikriminalisasi, jadi penjahat. Itu yang saya akan mati-matian kejar, Bu. Ya, nah itu yang dari termohon yang diminta adalah apakah GIRIK 487 ini tercatat pada saat pembangunan tol Jagorawi. Kan ada datanya ya, tanah yang akan dijadikan tol itu SAM berapa, GIRIK berapa gitu, ada nggak datanya, informasi? Izin yang mulia. Jadi kalau kami runutkan apa yang tadi pemohon sampaikan, ini pemohonnya pertama berbeda yang mulia. Yang Bapak pemohon tanyakan ini bukan GIRIK yang sedang dimohon. Jadi kalau dilihat dari substansi, kami nggak berani bicara substansi. Ini kan perkara pokok. Kalau misalnya yang ditanyakan itu adalah tercatat atau tidak, kami hanya bisa jawab bahwa pengadaan tanah tidak dilakukan oleh Kementerian PU karena pembentukannya sesuai dengan Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh BPN. Jadi BPN lah yang membentuk tim itu, tim pengadaan tanah. Dan lagi kejadiannya kan sudah tahun 90. Saya juga mempertanyakan, ini jalan tolnya yang mana? Apakah Jor atau Jagorawi? Saya bingung. Pemohon menyebutkan juga Jagorawi. Sedangkan yang dimohonkan itu pelepasan tanahnya yang terkait dengan penempatan di Taman Mini, seksi Jor. Nah ini nggak jelas yang mulia. Jadi kami mohon izin bahwa yang kami bisa jawab bahwa pengadaan tanah untuk pengadaan jalan tol itu dilaksanakan oleh BPN. Saya tidak tanya pengadaan tanah, saya tanya secara umum ya, secara umum terkait misalnya ketika akan dibangun jalan tol ini, apakah kemudian informasi terkait SHM, GIRIK, nomor sekian itu datanya ada informasinya di PUPR? Mohon izin yang mulia. Kalau untuk pencatatan pemilikan itu kami tidak punya. Jadi bangun Yang PUPR ada- tugasnya cuma bangun aja gitu? Yang ada adalah pelepasan hak, karena kami akan melakukan pembayaran terhadap pelepasan hak itu, dan itu sifatnya udah digelondongin sama tim appraisal. Jadi PUPR sama sekali tidak tahu itu punya siapa, SHM nomor berapa, GIRIK nomor berapa, nggak tahu. Tim pengadaan tanah yang tahu. Yang Pengadaan tanah di mana? tim pengadaan tanah yang dibentuk oleh BPN. Berkoordinasi nggak dengan PUPR? Itu dibentuk oleh Iya, BPN. dibentuk oleh BPN, berkoordinasi nggak dengan PUPR? Yang saya tanya simpel saja, punya nggak informasi itu?
Ada nggak salinannya atau apa informasinya diberikan ke PUPR atau semuanya memang di BPN? Di BPN yang mulia. Jadi PUPR fungsinya hanya bangun, udah cukup, selesai gitu. Nggak punya data bahwa mau itu tanah siapa, nggak mau tahu, yang penting bangun. Kami punya data yang untuk pelepasan haknya saja. Ya, pelepasan hak itu nggak by name. Ada di BPN yang mulia. Nggak, Jadi saya- kami tidak punya Nggak, data saya yang tahu. terkait dengan. Jadi maksudnya PUPR hanya ngasih uang gelondongan ke atau pembayaran Betul. gelondongan ke Betul, BPN gitu. betul. Jadi nggak punya data sama sekali, itu punya siapa nggak tahu, nggak ada datanya. Kalau itu substansi yang mulia. Kami juga nggak tahu kalau itu datanya ada di kami atau tidak. Tapi tim pengadaan tanah lah yang bisa kami pastikan yang memiliki data itu. Wah, ini lempar tanggung jawab nih. Karena itu BPN. Nah, saya kan PUPR ini kan membangun jalan ya. Pertanyaan saya simpel nih, bangun jalan nih, ini ada tanah rakyat yang diambil. PUPR punya datanya nggak tuh tanah siapa yang dibayar untuk dibayarkan? Atau enggak? Kalau enggak bilang enggak punya. Nanti kita selidiki kalau memang nggak punya pembohongan publik. Kalau punya, bilang punya, begitu loh. Kan gitu, simpel saja. Jadi jangan bertele-tele. Kalau memang BPN nanti kita panggil BPN-nya. Benar nggak BPN? PUPR nggak dikasih salinannya. Kalau nggak punya bilang nggak punya, kalau punya punya, kalau ragu-ragu mau cari dulu gitu loh. Nah terkait surat yang salah tadi saya bilang, termohon bilang ini surat salah, termohon juga tidak merespon surat yang salah ini. Harusnya kan kasih tahu ini harusnya ditandatangani oleh ini. Dia punya waktu 3 hari untuk memperbaiki surat yang salah. Tapi kan ini tidak ada karena dari PPID termohon juga nggak beres juga gitu loh. Izin yang mulia. Yang pertama mungkin yang terkait apakah kami punya informasi atau tidak. Saya di sini sebagai kuasa kami tidak tahu substansinya secara menyeluruh. Apakah itu ada di kami di PU atau tidak. Nah nanti kami coba telusuri dulu yang terkait data-data itu. Jadi saya tidak bisa menjawab secara langsung apakah itu dimiliki atau tidak. Kemudian yang kedua yang terkait tentang keberatan ini, memang ada kesalahan di PPID kami, khususnya di bagian persuratan itu tidak menyampaikan ke PPID. Makanya PPID tidak bisa menjawab kepada pemohon bahwa si tanda tangannya ini sah atau tidak. Karena memang di SOP kami setiap ada permohonan atau keberatan itu selalu dicek. Karena yang ini kami merasa tidak menerima keberatannya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya baik, jadi gini ya, ini catatan buat termohon nih, karena berapa kali sidang dengan pihak termohon selalu seperti ini nih, gini. Pertama yang hadir tidak paham, jadi yang hadir tuh harusnya paham nih terkait substansi informasi yang sedang disengketakan. Yang kedua, di era keterbukaan ini harusnya pihak badan publik itu mengedukasi mulai dari security. Mau yang terima itu office boy, mau yang terima itu security, mau yang terima itu bagian humas. Kalau itu terkait permohonan informasi, harusnya disampaikan kepada PPID. Ini bisa dianggap menghilangkan dokumen negara. Ada permohonan informasi, lalu di sini termohon kemudian merespon di dalam surat tanggapan ini menyalahkan pihak pemohon. Tapi termohon sendiri juga dalam hal pengelolaan informasinya juga kacau balau. Masa surat bisa sampai hilang? Gitu loh. Surat permohonannya tidak terdata, keberatannya dianggap tidak diterima, tidak ada datanya, lalu surat jawaban dari pihak termohon juga tidak ada. Gitu loh. Di sini dikatakan ada, ini di sini ada loh jelas. Saya kalau nggak ada ini tadi saya menganggap nggak ada suratnya. Tapi di sini termohon sendiri ini mencatat 2 September 2019, tapi termohon tidak bisa membuktikan 2 September itu gitu loh. Jadi kebenarannya itu diragukan juga catatan dari pihak termohon sudah membalas atau enggak respon surat dari pihak pemohon. Ya, jadi
data-datanya itu semua ada di BPN mengenai Batas 7. Apa benar begitu? Saya belum mendengar secara jelas. Kalau abang itu karena saya BPN pun sudah saya minta KIP dan dia sudah menyerahkan semua warka, walaupun belum sebagian saya juga sudah dikasih warka. Tapi saya tahu juga BPN juga berbayar setengah-setengah hati. Nah, saya cuma minta penjelasan penekanan apa benar diri step 487 itu ada di catatan BPN. Terima kasih. Silakan dari pihak termohon kalau mau merespon. Ini kan yang ditanyakan terkait diri C487, apakah memang ini informasinya ada di BPN? Artinya kalau ada di BPN, mohon akan mintanya ke BPN gitu ya? Ya. Gitu. Dan itu pun sudah saya pertanyakan di BPN. Iya. Jadi silakan dari termohon menyampaikan sebagai fakta persidangan apakah informasinya memang tidak dalam penguasaan termohon dan menjadi penguasaan BPN gitu. Izin yang mulia, kami harus jawab dulu, harus ditanyakan dulu konfirmasi dulu ke bagian pengadaan lahan ya, ke bina marga, ke direktorat teknis, karena yang paham ini direktorat teknis. Bina marga ya. Boleh saya kasih penjelasan? Silakan kalau ingin direspon. Jadi kalau secara teorinya Kodam itu rampas tanah saya itu dengan tanah rampasan Giring C487 yang berbeda kelurahan, Bu. Dan itu pun belum dibayar karena saya ketemu dengan pemiliknya bahwa dia tidak menjual, tidak ada catatan penjualan terhadap Kodam Jaya. Jadi itu turun-temurun itu surat-suratnya masih lengkap di pemilik ahli waris. Dan Kodam itu menggunakan C487 itu sudah maladministrasi dari segi alamat, segi kelurahannya udah berbeda. Itu saya ada bisa buktikan. Bahkan di peta kadaster pun dia tidak mau menunjukkan di mana, karena kan peta kadaster itu membatasi ruang adanya girik dia di mana gitu. Kalau saya sudah saya tunjukkan bahwa ruang girik saya itu ada di peta kadaster kelurahan Duku. Nah, kalau Kodam itu di mana? Di batasan peta kadaster 1978. Kalau dia kan mengakunya 1958 pembeliannya, berarti kan masuk dalam peta kadaster 1978, Bu. Terkunci di situ batas-batasnya. Kenapa bisa lompat ke wilayah saya? Itu udah beda alamat, beda kelurahan. Dan dia menggunakan alamat palsu juga, menggunakan alamat di wilayah provinsi Jawa Barat, Bu. Pakai namanya ke kelurahan yang ada di Kelurahan Ceger. Nah, yang tapi tidak ada di dalam peta administrasinya, nggak ada dia kelurahan Jalan Raya Ankam itu nggak ada. Jadi sudah salah alamat, salah kelurahan. Makanya dia menghindar terus kalau di KIP, menolak untuk memberi keterangan. Saya waktu di KIP Jakarta itu udah 2 kali. Jadi yang pemilik 487 dan bermohon untuk minta klarifikasi. Saya juga memohon, kalau saya kan milik C935 Duku. Kalau pemohon satu lagi ahli waris 487 itu memohon 487 sesuai dengan wilayahnya dia. Cuman 2-3 kali pemanggilan tidak datang. Makanya saya bikin pemanggilan lagi kemarin. Baik, yang di DKI Jakarta sudah inkrah ya? Tidak lanjut ke pesun? Saya belum, karena saya juga awam masalah hukum yang mulia. Jadi kalau kemarin kata pengacaranya tunggu aja dulu sampai ada tindakan. Nah, saya juga nggak bisa berharap banyak sama pengacara kan. Itu badan pembinaan sengketa kan apa? BPN? Kodam Jaya. Oh, Kodam Jaya. Kodam Jaya dipanggil untuk menjelaskan masalah girik-girik ini. Kodam Jaya di sidangnya di DKI. KIP DKI. DKI atau di sini?
Saya pernah minta kalau KIP DKI kan wilayah Bu. Kalau yang saya sini mintanya ke TNI AD, cuman Oh 2 kali berarti ada minta ke TNI juga ya? iya. Saya ke TNI ke Menko Polhukam juga semua udah Bu. Baik. Jadi dari termohon akan melakukan pengecekan dulu ya, karena ini ada di Bina Marga ya. Ya. Iya. Ya baik, jadi majelis sudah berdiskusi terkait kondisi di pihak badan publik yang pertama dokumennya tidak ada, tidak ditemukan. Ya, kami memerintahkan untuk mencari dokumen baik surat keberatan yang masuk tertanggal 2 September diterima tanggal 6 September 2019 dan surat jawaban yang dikatakan termohon dikirim tanggal 2 September. Ya. Nah, kemudian dengan kondisi di pihak badan publik yang cukup ruwet nih terkait permohonan informasi, jadi kami akan melakukan pemeriksaan setempat di kantor badan publik yang tempatnya nanti akan didiskusikan lebih lanjut. Pada saat itu kami akan melihat dari awal bagaimana proses permohonan informasi dilakukan di depan ya sampai ke PPID. Kemudian kami minta pihak-pihak yang terkait dengan informasi akuo ini, informasi yang disengketakan ini ya, terutama bila perlu bina marganya juga dihadirkan pada saat pemeriksaan setempat. Pemeriksaan akan dilakukan secara tertutup tanpa kehadiran pemohon ya. Nanti waktunya akan ditentukan dalam minggu depan kapan waktunya ya. Terkait surat yang keliru maupun jawaban yang tidak disampaikan oleh pihak termohon nanti akan menjadi pertimbangan majelis ya. Tapi majelis akan lakukan dulu pemeriksaan setempat. Kemudian untuk yang register foto ini akan langsung masuk kepada pembacaan putusan karena pada 3 kali persidangan, sidang pertama tidak hadir tanpa keterangan, sidang kedua yang bersangkutan sakit, dan hari ini yang bersangkutan juga tidak hadir tanpa keterangan. Jadi tanpa keterangan itu dua kali tanpa keterangan. Kalau dia hadir ada keterangan ke majelis itu tidak dihitung ketidakhadirannya ya. Maka hari ini saya akan langsung bacakan putusan untuk registernya Toto. Putusan nomor 184/12 Romawi garing KIP PSI garing 2023 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia 1 identitas 1.1 Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik nomor registrasi 184/12 Romawi garing KIP PSI garing 2023 yang diajukan oleh nama Toto Sudiarto, alamat 5 NIS RT 06/02 Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, alamat Jalan Patimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai termohon. Dalam persidangan diwakili oleh Agus Pramono SH.MSI selaku Kepala Bagian Advokasi Hukum dan Perjanjian, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa nomor berdasarkan surat kuasa nomor 10/SKK/SJ/2025 tertanggal 11 September 2025 yang ditandatangani oleh Wida Nur Faida sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum selaku atasan PPID Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. 1.2 telah membaca surat permohonan pemohon. 2. Duduk perkara. A. Pendahuluan. 2.1 menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima pada tanggal 12 Desember 2023 dan diregistrasi dengan nomor registrasi sengketa 184/12 Romawi garing KIP PSI garing 2023. Kronologi 2.2
dan seterusnya dianggap dibacakan. 3. Pertimbangan hukum 3.1 menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2.7. 3.2 menimbang bahwa pemohon dan termohon telah dipanggil secara patut melalui surat panggilan sidang nomor 310/8 Romawi KIP/LLS/2025 tanggal 20 Agustus 2025 untuk hadir pada sidang penyelesaian sengketa informasi publik pada Senin tanggal 25 Agustus 2025 pukul 10 WIB, akan tetapi pemohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang jelas. 3.3 menimbang bahwa pemohon dan termohon telah dipanggil secara patut melalui surat panggilan sidang nomor 319/8 Romawi KIP/LLS/2025 tanggal 3 September 2025 untuk hadir pada sidang penyelesaian sengketa informasi publik pada Senin 8 September 2025 pukul 9 WIB, akan tetapi pemohon tidak hadir dalam persidangan dengan alasan sakit. 3.4 menimbang bahwa pemohon dan termohon telah dipanggil secara patut melalui surat panggilan sidang nomor 349/11 Romawi KIP/LLS/2025 tanggal 9 September 2025 untuk hadir pada sidang penyelesaian sengketa informasi publik pada Senin tanggal 19 September 2025 pukul 9 WIB, akan tetapi pemohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang jelas. 3.5 menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat telah memanggil para pihak sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3.2 sampai dengan paragraf 3.4, akan tetapi pemohon tidak hadir dalam persidangan selama 2 kali tanpa alasan yang jelas, maka berdasarkan pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik yang mengatur bahwa dalam hal pemohon dan atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur. 4. Amar putusan memutuskan 4.1 menyatakan permohonan pemohon dengan nomor registrasi sengketa 184/12 Romawi KIP/PSI/2023 gugur. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner Hospital Hiji Polling selaku ketua merangkap anggota, Arya Sandi Yuda dan Samratu Naja Ismail masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 15 September 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 September 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Sri Mulyani Satar selaku panitera pengganti serta dihadiri oleh termohon dan tanpa dihadiri pemohon. Ketua Majelis Hospital Hiji Polling ditandatangani, anggota Majelis Samratu Naja Ismail ditandatangani, anggota Majelis Arya Sandi Yuda ditandatangani, panitera pengganti Sri Mulyani Satar ditandatangani. Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan pasal 59 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Baik, demikian putusan untuk register foto sudah dibacakan. Ya. Selanjutnya sebelum ditutup dari pihak mohon ada yang ingin disampaikan lagi? Jadi untuk kasusnya yang saya ajukan ke PUPR ini sebenarnya saya hanya berharap seperti yang saya nyatakan tadi bahwa tercatat atau tidak di PUPR. Ya. Sebenarnya Kodam itu sudah menstruasinya sudah banyak, Bu. Jadi sebelum 487 pun 239 dia pakai untuk nakut-nakuti saya. Cuman ketahuan bahwa itu lokasinya berbeda. Akhirnya saya minta kelurahan pernyataan dan keluar surat pernyataan kelurahan nomor 986 bahwa diri 239 itu berbeda RT RW. Nah, berdasarkan itu Kodam merubah jadi ke 487, Bu. Nah, itu menstruasinya sudah banyak di situ dari alamat, dari segala macam. Mungkin nanti saya akan sisipkan berkas-berkasnya biar Ibu hanya untuk mengetahui kondisi saya aja, Bu. Ya. Saya pikir terima kasih banyak. Jadi hanya ingin diketahui terkait giring 487 ya, Iya. 487 ya. Yang ada di Apakah dalam penguasaan Iya. termohon atau tidak, gitu kan? Tapi saya agak kecewa juga tadi Bu dilempar di PPN katanya. Ya, nanti majelis yang akan mencoba melihat data faktanya. Ya. Terima kasih. Dari pihak termohon ada yang ingin disampaikan, silakan. Izin yang mulia, kami sudah mengajukan putusan selah kepada majelis yang mulia yang terkait perkara ini. Mungkin apa perlu kami bacakan atau kami Ya. sampaikan? Sebenarnya dari pihak termohon kewenangan untuk putusan selah atau tidak itu kewenangan majelis. Ya, dengan mempertimbangkan
mempertimbangkan berbagai fakta. Karena kan di sini termohon juga mengatakan, nih ya, saya bacanya juga saya tanda tanya nih. Tidak menjadi kewenangan Komisi Informasi Pusat. Dari mana dari pihak termohon bisa mengatakan itu tidak ada kewenangan Komisi Informasi Pusat? Izin yang mulia, beberapa dalil yang kami sampaikan, yang pertama itu yang terkait keberatannya yang tidak pernah kami terima. Kemudian yang kedua, yang terkait bahwa perkara ini ada kaitannya dengan sengketa yang sedang berjalan, sengketa hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Di pengadilan mana? Itu terkait kewenangan absolut dengan relatif kan? Coba saya tanya. Kan kalau kewenangan Komisi Informasi Pusat berarti kewenangan absolut dan relatif. Termasuk nggak di dalam yang ditanyakan oleh pihak termohon? Kami menilai bahwa dokumen yang Bapak pemohon minta ke kami itu ada kaitannya dengan sengketa ini yang sedang bersengketa di pengadilan Jakarta Timur. Iya, ya, pihak termohon kewenangan relatif itu adalah bahwa yang disengketakan adalah badan publik negara sehingga menjadi kewenangan dari Komisi Informasi Pusat. Kalau misalnya yang disengketakan adalah badan publik provinsi, maka tidak menjadi kewenangan Komisi Informasi Pusat, maka kewenangan relatifnya tidak terpenuhi. Terkait kewenangan absolut, bahwa sengketa ini berkaitan dengan permohonan informasi dan bukan pelayanan publik, karena pelayanan publik itu ada di Ombudsman, bukan di Komisi Informasi. Ternyata yang diminta betul terkait permohonan informasi, maka kewenangan dari Komisi Informasi untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa ini terpenuhi. Maka saya mempertanyakan nih tanggapan dari pihak termohon, kewenangan Komisi Informasi Pusat yang mana yang tidak terpenuhi di sini, sehingga kami tidak punya kewenangan di sini menurut pihak termohon. Kalau terkait tadi ditanyakan terkait surat keberatan tidak diterima, saya juga mempertanyakan bagaimana kacau balau ini surat masuk loh. Terkait dia salah, termohon punya kewajiban untuk merespon surat itu, menyampaikan bahwa itu surat salah supaya pemohon bisa memperbaiki. Ini baru satu kasus nih, kita nggak tahu berapa banyak kasus permohonan informasi yang masuk di termohon, kan begitu. Kalau kemudian responnya seperti ini, maka itu pertimbangan majelis. Apakah majelis akan menjatuhkan putusan sela nantinya? Itu menjadi kewenangan dari majelis. Jadi tidak bisa para pihak kemudian mengatur majelis. Ini harusnya putusan sela, itu tergantung majelis mau memutus seperti apa, gitu ya. Bahwa termohon juga, kecuali prosedur termohon sudah benar. Ini prosedur termohon saya mau buktikan dulu nih, benar nggak tuh? Nih yang termohon bilang tanggal 2 September ada surat, saya mau buktinya dulu nih, mana buktinya? Tolong tunjukkan kepada majelis. Karena ini sudah surat resmi nih kepada majelis. Itu yang kami melakukan di pemeriksaan setempat. Tolong tunjukkan dulu sama kami, baru nanti kami mengambil kebijakan berdasarkan data fakta semua yang kami dapatkan di persidangan, apakah akan lanjut atau kemudian putusannya putusan sela, begitu. Paham ya? Baik. Oke, cukup ya. Cukup ya. Baik, dengan demikian sidang dengan nomor register 184/12 Romawi/KIP/KSI 2023 dinyatakan selesai dan ditutup. Dan untuk register 055/11 Romawi/KIP/PS/2019 antara Agus Nirahayu dan Kementerian PUPR pada hari ini Senin 15 September akan dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat. Majelis Komisioner meninggalkan sidang. Hadirin dimohon berdiri.